Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam era Rasulullah. Langsung aja kita ke pembahasan pertama, yaitu kehidupan Muhammad sebelum menjadi Rasul. Dilahirkan di kalangan suku Quraisy, Bani Hashim dinisbatkan kepada kakek beliau Hashim bin Abdul Manaf dari ibunya Aminah binti Wahab al-Zuhriyah al-Quraisyah, bertempat di kota Mekah di suatu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah. Dilahirkan pada tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi atau 52 sebelum Hijrah. Terkenal dengan istilah tahun gajah karena ada pasukan gajah dari Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Diberi nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muthalib karena ayahnya telah meninggal saat usia kandungan 3 bulan. Kemudian ibunya meninggal saat usia beliau mencapai genap 6 tahun. Abdul Muthalib merupakan seorang yang terpandang di Quraisy karena telah mengungguli pesaingnya dalam merenovasi sumur Zam-Zam. Setelah 2 tahun berada dalam asuhannya, maka Abdul Muthalib meninggal dunia lalu diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib hingga tahun ke-10 kenabian. Pada usia 25 tahun, beliau melakukan perdagangan Hasyam dengan membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid didampingi oleh budak perempuannya yaitu Maisarah. Sepulangnya ke Mekah, melihat kejujuran, akhlak, dan kejeniusan beliau, Khadijah pun memintanya untuk menikahinya dan Rasulullah pun menyetujui serta meminta restu kepada para paman. Pernikahan pun berlangsung pada usia Khadijah 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta. Lalu Khadijah pun menjadi wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah dan wanita pertama yang masuk Islam. Mereka dikaruniai putra-putri yang bernama Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Semuanya meninggal ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah beliau. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang periode diangkat menjadi Rasul dan dakwah di Mekah. Pada usia 40 tahun, tepatnya di bulan 17-21 Ramadan, Rasulullah menerima wahyu di awal dengan ru'yah asidikiyah, mimpi baik dan benar berupa fajar subuh yang menyingsing. Lalu, seorang malaikat Jibril menghampiri dan menyampaikan wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5, menandakan beliau seorang nabi, lalu pulang menemui istrinya meminta diselimuti. Setelah wahyu pertama turun dan mengalami masa stigmen kurang lebih 10-40 hari atau 2 tahun, maka turun wahyu selanjutnya. Surat Al-Mudaththir menandakan beliau diutus sebagai Rasul. Pada periode Mekah, beliau berdakwah secara siriyah 3 tahun dan jahriyah dari tahun keempat kenabian hingga hijrah. Periode dakwah Syria banyak dilakukan secara ajakan personal dan berkumpul di rumah Arqam bin Ali al-Arqam, serta masih mereka menyembunyikan keislamannya. Pada periode dakwah jahriyah, terang-terangan dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga. Rasulullah menyeru kepada keturunan Abdul Muthalib yakni Bani Hashim untuk beriman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu proses hijrah dan dakwah di Madinah. Setelah perjalanan Isra Mi'raj tersiar, maka muncul perkembangan bagi dakwah Islam sejumlah penduduk Yatsrib dari suku Aus. Ketika pada tahun ke-11 kenabian, ada 6 orang dari Yatsrib menemui Rasulullah. 1 tahun kemudian, mereka mengajak 12 orang, 10 lelaki dan 2 perempuan untuk menyatakan keislamannya dan berikrar kesetiaan kepada Nabi yang disebut Bai'at Aqobah. Di sini ada beberapa peperangan yang terjadi era Rasulullah. Di antaranya ada perang Uhud, perang Mu'tah, perang Hunain, perang Thaif, dan perang Tabuk. Selanjutnya yaitu penaklukan kota Mekah dan wafatnya Rasulullah. 3 bulan setelah kembali Madinah, beliau jatuh sakit selama 14 hari dan Abu Bakar diminta untuk menggantikan sebagai imam sholat sebanyak 3 kali selama beliau berhalangan. Beliau sempat berkhutbah di depan para sahabat. Seorang hamba diberi pilihan oleh Allah antara diberi kekayaan dunia atau apa yang ada di sisinya. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Serta-merta Abu Bakar menangis karena mengetahui apa yang dimaksud para perawi bahwa Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya yaitu Sayyidah Aisyah. Oke teman-teman, pembahasan kita sudah selesai. Semoga sejarah yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan semoga bisa dipahami.